Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, al ikhwa wal akhwan yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pembahasan kita, tablik akbar kita insyaallah ta'ala pada siang hari yang mubarakah ini insyaallah adalah bertemakan kehidupan setelah kematian, menjelaskan tentang bagaimana perjalanan kehidupan seorang hamba setelah dia meninggal nantinya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali, menerangkan bagaimana kehidupan setelah kematian, mulai dari meninggalnya seseorang dimasukkan ke dalam alam barzakh, alam kuburnya, sampai akhirnya apakah dia sampai ke dalam surga Allah ataukah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya ikhwani fiddin, pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup panjang sebenarnya, dan masing-masing tahapan kehidupan manusia setelah kematiannya ini sebenarnya butuh pembahasan tersendiri. Namun pada kesempatan yang diberikan kepada kami ini insyaallah ta'ala kita akan terangkan secara globalnya saja, secara global apa dan bagaimana kehidupan setelah kematian itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manusia di dalam hidupnya akan melewati 4 alam. Yang pertama alam rahim. Itulah yang telah kita lewati bersama pada saat kita berada di dalam perut ibu-ibu kita. Yang kedua adalah alam dunia. Itulah alam yang kita sekarang berada di atasnya pada hari ini. Dan yang ketiga ada alam barzakh. Alam barzakh, alam kubur, yaitu alam setelah kehidupan dunia ini. Tatkala kita meninggal dunia, maka kita masuk kepada alam yang ketiga, itulah alam barzakh. Dan yang terakhir adalah alam akhirat. Maka mau tidak mau manusia pasti akan mengalami dan melewati 4 alam ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia dari mulai dia hidup di dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah tentukan ajal mereka. Mereka meninggal dunia, berpisah dengan kehidupan dunia ini. Kemudian mulailah mereka masuk ke alam kubur, alam barzakh. Mereka akan difitnah di dalamnya, entah mendapatkan nikmat kubur ataukah mendapatkan azab kubur.
Kemudian tibalah hari di mana mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kubur-kubur mereka. Kemudian mereka dikumpulkan di suatu padang, di suatu mahsyar, di tempat pengumpulan mereka, yaitu di sebuah bumi yang telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Kemudian di padang mahsyar ditampakkan al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan meminum darinya orang-orang yang beriman. Kemudian setelahnya ada al-ard, yaitu pemaparan manusia ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kemudian Allah pun memulai persidangannya. Allah Subhanahu wa taala pun memulai persidangannya di antara hamba-hambanya. Allah akan menghisap semua hamba-hambanya, manusia bahkan hewan. Terjadi kezaliman di antara mereka, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hitungan. Allah Subhanahu wa taala akan hisap semua amal perbuatan mereka. Kemudian setelahnya ada mizan, ada timbangan amalan, di mana Allah menimbang amalan seorang hamba, ataukah catatan amalannya, ataukah orang yang beramal itu sendiri ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya akan ada zulmah, itulah kegelapan, di mana tidak ada cahaya ketika itu, dan manusia tidak mendapatkan cahaya kecuali mereka yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelahnya Allah Subhanahu wa taala tampakkan sirat, yaitu jembatan ataukah titian yang Allah pampangkan di atas neraka jahanam. Ketika mereka berhasil melewatinya, maka tibalah mereka di Al-Qantarah. Al-Qantarah juga merupakan sirat, namun ia di atas paparan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini secara global urutan yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang telah ada. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, tentu saja kita sadar bahwasanya manusia kita sekarang ini sedang dalam perjalanan. Di dalam agama tidak ada istilahnya orang jalan di tempat, Pak. Di dalam agama tidak ada istilahnya orang jalan mundur ke belakang. Semua orang yang berjalan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala pasti menuju ke depan. Pasti dia berjalan ke depan. Dia berjalan menuju tempat yang pasti. Dia berjalan menuju kepada kematiannya. Dia berjalan menuju alam barzakhnya. Dia berjalan menuju padang mahsyar. Dia berjalan di hari kebangkitan. Dan setiap manusia ketika itu berusaha dengan amal perbuatan mereka, berjalan sesuai dengan amalan perbuatan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu berusaha, setiap manusia berjalan, fabayi'un nafsah, maka dengan usahanya, dengan perjalanannya dia sampai menjual dirinya, famu'tiquha au mubiquha, maka ada yang dengan usahanya dia menyelamatkan dirinya dari api neraka, dan ada di antara mereka yang menjerumuskan dirinya ke dalam jurang api neraka, wal iyadu billah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika manusia melewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang terus berjalan, maka pada hakikatnya telah berkurang jatah umurnya di dunia ini. Makanya ulama salaf kita mengatakan, ma min yaumin marra alaika illa wa qad naqasa ba'du ajalik. Tidak ada satupun hari yang kamu lewati, tidak ada satupun waktu yang kamu jalani, kecuali hal tersebut akan mengurangi jatah umurmu, jatah usiamu hidup di dunia ini. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian pasti akan datang. Kehidupan manusia hanyalah sebentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku cuman 60 sampai 70 tahun. Wa aqalla man yajuzu dzalik, dan sedikit kata Nabi orang yang melewati batasan itu.
Berapa umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cuma 63 tahun. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat sedikit, ya, sangat sebentar manakala kita bandingkan dengan kehidupan setelah kematian. Kalau kita lihat fase-fase kehidupan manusia itu, tahapan-tahapan kehidupan manusia itu, tidak usah terlalu jauh, di padang mahsyar saja. Di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Sehari di padang mahsyar itu lamanya seperti 50.000 tahun menurut perhitungan di dunia ini. Nah, apa mau dibandingkan dengan umur kita yang cuma 60 sampai 70 tahun. Nah, maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya lah manusia memikirkan apa dan bagaimana kehidupan setelah kematian. Kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang tidak ada lagi kehidupan setelahnya, kehidupan di mana seorang akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada kita peringatan-peringatan. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ja'akumun nadhir, sungguh telah datang kepada kalian an-nadhir, peringatan-peringatan. Para ulama mengatakan salah satu peringatan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada manusia di dunia ini akan kematian adalah tumbuhnya uban di kepala mereka. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang beruban pertanda kelak mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak mereka akan berjumpa dengan kematiannya, menemui ajalnya. Dan tentunya tidak asing bagi kita para jamaah sekalian, manusia ketika bertambah usianya, semakin tua dia, maka semakin lemahlah kehidupannya. Lemah badannya, lemah fisiknya, lemah penglihatannya, lemah pendengarannya, lemah tenaganya. Demikianlah kehidupan manusia Allah Subhanahu wa taala jadikan, dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Seandainya manusia dijadikan muda terus, seandainya manusia dijadikan kuat terus, maka niscaya mereka akan lupa, niscaya mereka akan semakin lalai. Sungguh para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mana mereka-mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Sebesar apapun umur mereka, seberapa besar pun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, maka mereka tidak akan bisa menghindar dari yang namanya kematian. Kematian pasti akan menjemput mereka. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Aina ma takunu yudirikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian pasti akan menjemput kalian, walaupun kalian berada di benteng yang amat kokoh. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajalnya masing-masing, maka apabila telah datang ajal-ajal mereka, maka mereka tidak akan bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, dan mereka pula tidak bisa mengedepankannya. Ada 3 rahasia kematian yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mati tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Di mana kita mati tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Bagaimana caranya kita mati tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kematian yang namanya ajal pasti dan pasti akan menghampiri setiap dari manusia. Semua yang basah, semua yang hidup, semua yang bernyawa pasti akan menjumpai ajalnya. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas permukaan bumi pasti akan fana dan binasa. Dan tetaplah wajah Rabbmu yang kekal abadi. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada kehidupan setelah kematian. Maka dari sini salahlah kalau ada orang yang berkata hidup itu cuma 1 kali. Hidup di dunia itu di mana seorang kalau sudah meninggal maka berakhirlah kehidupannya. Kematian adalah hal yang menyudahi segalanya. Tidak, bahkan kematian adalah awal dari segalanya. Sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa dunia ini bukanlah tempat kita tinggal,
tapi hakikatnya dia adalah tempat kita meninggal. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi hakikatnya dunia adalah tempat kita meninggal. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang ketika melewati tahapan demi tahapan dalam kehidupan tersebut, maka di sanalah baru dia sadar akan kehidupan itu. Dia melihat, dia mendengar ayat-ayat Allah, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Dia hanya mengira itu hanya sekedar cerita-cerita saja. Sungguh memang kehidupan dunia ini, inilah yang nyata yang kita hadapi sekarang. Adapun negeri akhirat, dia hanyalah cerita, baru diceritakan kepada kita. Tapi nanti setelah kita mati, akhiratlah yang nyata, sementara dunia tinggal cerita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan ketika kematian menghampiri seseorang, malaikat mencabut nyawa mereka. Sebahagian manusia ketika itu ada yang dicabut dengan cabutan yang sangat keras. Merekalah orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Dan di antara mereka ada yang dicabut oleh malaikat maut nyawa mereka dengan cabutan yang lembut. Merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan keadaan ini dalam Al-Qur'an. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan sangat keras, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan sangat lembutnya. Namun tentunya para jamaah sekalian, kita tidaklah mengetahui bagaimana cara malaikat itu mencabut nyawa ini. Namun Allah dan Rasulnya mengabarkan kepada kita, walau tara id yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kau melihat ketika malaikat-malaikat Allah mencabut nyawa-nyawanya orang-orang kafir, malaikat tersebut memukulkan wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Malaikat berkata, dzuqu adzabal hariq, rasakanlah, kata malaikat, azab yang membakar tersebut. Perhatikan, ini keadaan orang kafir yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencabut nyawa-nyawa mereka. Sementara orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan ruhnya. Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk mengeluarkannya dengan sangat lembut, dengan sangat mudah. Maka keluarlah ruhnya dengan sangat mudahnya, tercium harum semerbak. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala husnul khatimah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang namanya su'ul khatimah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika manusia meninggal dunia, kemudian mereka diantar ke kuburnya, Rasulullah mengatakan, yatsba'ul mayyit thalathah, mayit itu akan diikuti oleh 3 perkara, ahluhu wa maluhu wa amaluh, akan ikut kepadanya keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji uthnan wa yabqa ma'ahu wahid, 2 akan kembali dan 1 akan senantiasa tetap bersama dirinya. 2 yang kembali adalah keluarganya dan hartanya, sementara yang kekal berada di sisinya, yang tetap berada di sisinya adalah amalnya. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, disebutkan di dalam hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya. Rasul menceritakan bagaimana kehidupan di alam barzakh. Alam barzakh, dia adalah tangga pertama dari tangga-tangga menuju akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di dalam hadisnya tersebut bahwa ketika orang yang beriman meninggal dunia, maka datanglah kepadanya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat-malaikat yang disebutkan bidul wujuh, yang wajah-wajah mereka putih bercahaya. Wajah-wajah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'anna wujuhahumus syams,
seakan-akan wajah mereka itu adalah sinar matahari, menunjukkan keindahan malaikat tersebut. Malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman tersebut yang akan meninggal dunia. Bersamanya ada kafan dari kafan-kafan surga, dan ia pun membawa hanut min hunutil jannah. Malaikat itu juga membawa minyak wangi dari minyak wangi yang ada di surga. Malaikat itu pun turun ke hadapan orang-orang yang beriman yang akan meninggal dunia. Maka dia pun duduk maddal basar, sejauh mata memandang di sisi orang-orang yang beriman. Para malaikat ini menunggu kedatangan malakul maut yang akan bersiap mencabut nyawa orang beriman tadi. Maka datanglah malakul maut, datanglah malaikat pencabut nyawa. Kemudian malaikat maut menyeru, ayyuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kamu kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Maka mendengarkan hal yang demikian, keluarlah ruh tadi. Disebutkan oleh Nabi SAW, maka dia pun mengalir seperti aliran tetes air yang berada di kantongnya. Nah, yakni keluar ruh tadi dengan sangat mudahnya. Lalu malakul maut menangkap ruh tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ruh yang baik ini keluar, ruhnya orang yang beriman ini keluar, maka malaikat Allah Subhanahu wa taala, baik itu malaikat yang ada di bumi maupun malaikat yang ada di langit, semuanya bersalawat untuknya, semuanya berdoa kepada Allah, dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Maka setiap penjaga pintu langit dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah, semoga jiwa orang yang beriman tadi lewat di pintu-pintu mereka. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika malakul maut mencabut nyawa orang yang beriman tadi, malaikat-malaikat yang tadi diutus oleh Allah, yang bersamanya ada kafan dari kafan-kafan dari surga, bersamanya ada minyak wangi dari minyak wangi surga, malaikat ini pun memakaikan kepada ruh orang yang beriman tadi kafan dari surga, dibungkus dengan kafan dari surga, kemudian diberikan kepadanya wangi-wangian dari wangi-wangian yang paling harum dari haruman minyak kesturi, yaitu minyak misik yang ada di bumi ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan betapa bahagianya jiwa yang beriman ini ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Kemudian ruh jiwa yang beriman ini pun Allah Subhanahu wa taala naikkan ke atas langit. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa ketika seorang manusia dimasukkan ke dalam kuburnya, al-abdu idza wudi'a fi qabrih, seorang hamba apabila diletakkan di dalam kuburnya, maka disebutkan wadahaba ashabuhu, kemudian ketika itu pergilah teman-temannya, kawan-kawannya, keluarganya, semuanya pergi pulang ke rumahnya masing-masing. Maka disebutkan wa innahu la yasma'u qur'ani alaihim, sungguh mayit yang ada di kuburan itu betul-betul dia bisa mendengar suara sendal orang-orang yang mengantarnya yang tengah pulang ke rumahnya masing-masing. Thumma atahu malakan, kemudian datang kepadanya malaikat Allah, dua malaikat Allah Subhanahu wa taala, fa'aqada, kemudian dua malaikat tersebut mendudukkan orang tadi. Kemudian ia pun difitnah dengan fitnah kubur. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ruhnya dari dalam jasadnya yang kemudian dinaikkan ke atas langit, maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala pun membukakan pintu-pintu langit, melewati langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh. Di setiap langit
Malaikat bertanya kepada malaikat yang mengantarnya, ruh siapakah ini? Sungguh dia telah mengeluarkan bau yang sangat wangi. Maka dikatakan kepada malaikat tadi, dia adalah Fulan bin Fulan, disebutkan dengan namanya yang terbaik ketika dia hidup di dunia. Maka malaikat yang mengantarnya minta dibukakan pintu langit, maka dibukalah pintu langit. Kemudian malaikat yang menjaga pintu langit pertama turut mengantar ruh tadi sampai ke langit yang kedua, terus seperti itu langit ketiga, langit keempat, sampai langit yang ketujuh. Maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, uktubu kitab abdi fil illiyin, tulislah catatan amal hambaku di dalam illiyin. Kemudian kembalikanlah dia ke bumi. Naam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat pun mengembalikan jiwa yang beriman ini ke dalam bumi, dikembalikan ke jasadnya yang ia dikubur di dalam kuburannya. Maka disitulah ia difitnah dengan fitnah kubur. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya'tihi malakan, ketika dia telah diletakkan di dalam kuburnya, tiba-tiba dua malaikat Allah subhanahu wa ta'ala datang. Syadidul intihar, malaikat ini disebutkan adalah malaikat yang sangat keras suaranya, yang menggertak jiwa yang beriman tadi, sehingga dia pun merasakan ketakutan. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, malaikat tersebut adalah Munkar wa Nakir. Ja'ahu malakan azraqani aswadan, akan datang kepadanya dua malaikat Allah, malaikat yang biru kehitam-hitaman. Lihat, dalam kondisi yang seperti itu, malaikat datang kepadanya dengan wajah yang sangat mengerikan itu, dengan suara yang sangat tinggi, menggertak dan menghardik dia. Malaikat ini bertanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Jiwa yang beriman ini dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mampu mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku, Tuhanku adalah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekokohan kepadanya. Kemudian malaikat terus bertanya, Madinuk, apa agamamu? Maka jiwa yang beriman ini kembali dikokohkan oleh Allah. Dia mengatakan, dinil Islam, agamaku adalah agama Islam. Kemudian dua malaikat tadi bertanya kembali, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepadamu? Maka disebutkan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bahwasanya inilah akhir fitnah, ujian dan cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman, yang setelahnya tidak ada lagi ujian bagi mereka, yang ada adalah kenikmatan dan terus kenikmatan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ini orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, maka disebutkan kebalikannya orang-orang yang beriman. Ketika dia akan meninggal dunia, maka dia merasakan sakaratul maut, tekanan demi tekanan, kepedihan demi kepedihan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepadanya malaikat-malaikat yang membawa tikar dari tikar neraka. Kemudian malaikat ini duduk di sampingnya, menunggu malakul maut datang mencabut nyawanya. Datanglah malaikat maut, mencabutnya dengan sangat kerasnya. Ketika dicabut, maka disebutkan keluarlah bau yang sangat busuk. Bau yang sangat busuk. Maka disebutkan para malaikat yang di langit maupun di bumi berkomentar, siapakah jiwa yang busuk ini? Sungguh dia telah mengeluarkan aroma yang sangat jelek. Maka malaikat tersebut menangkapnya, kemudian membelitnya dengan tikar dari tikar neraka jahanam tadi.
kemudian membawanya ke atas langit. Ketika berada di atas langit, malaikat meminta dibukakan pintu langit. Namun dikatakan, siapa jiwa yang buruk ini? Sungguh dia telah membawa bau yang sangat busuk. Maka disebutkan dia adalah Fulan bin Fulan, disebutkan dengan nama yang paling jeleknya ketika di dunia. Maka malaikat tidak mau membukakan pintu langit. Kemudian dia dilemparkan dari atas langit sampai ke dalam kuburnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dalam kuburnya, orang kafir, jiwa yang kafir dan munafik ini didatangi oleh dua malaikat Allah, Munkar dan Nakir, bertanya kepada dia, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dia tidak bisa menjawab, dia tidak bisa membaca. Dia hanya mengatakan, ha la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Apa? Bagaimana? Sungguh aku mendengar manusia berkata begitu, aku pun ikut mengatakan begitu. Dia hanya taklid ketika hidup di dunia. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat Munkar dan Nakir, memukulnya dengan gada yang ada padanya, bimitraqah, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya gadanya malaikat tadi, palunya malaikat tadi dipukulkan kepada gunung, maka gunung menjadi rata dengan tanah. Nah, itulah pukulan yang akan diberikan kepada jiwa yang kafir tadi. Maka ketika itu hancur badannya dan dia berteriak dengan teriakan, semua makhluk mendengarnya kecuali dua, yaitu jin dan manusia. Seandainya mereka mampu mendengarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sa'iq, niscaya mereka akan pingsan ketika itu. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kehidupan di alam barzakh. Itulah kehidupan di alam kubur. Imma dia mendapat nikmat kubur atau dia mendapatkan azab kubur. Nikmat kubur Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh. Disebutkan salah satu nikmatnya, di antara sekian nikmat kubur, Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya. Kuburan yang sempit dilapangkan oleh Allah maddal basar, sejauh mata memandang, sehingga dia tidak merasakan kesempitan di alam kubur. Di antara nikmat kubur, Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepadanya tempatnya di dalam surga, sehingga aroma bau wanginya surga dia harum. Dia melihat keluarganya yang ada di dalam surga. Dia pun berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, persegerakan hari kiamat. Dia ingin bercepat-cepat untuk masuk ke dalam surga, karena dia telah tahu bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Juga di antara nikmat kubur disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ketika melapangkan kuburnya, kemudian Allah berfirman kepadanya, nam kanaumati arus, tidurlah kamu seperti tidurnya seorang pengantin. Seperti tidurnya seorang pengantin, kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Maka dia pun bergembira dengan kegembiraan, dia mendapatkan nikmat dari nikmat-nikmat kubur. Adapun orang yang mendapatkan siksa kubur, orang-orang munafikin, orang-orang kafirin, Rasulullah mengatakan, al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kubur itu adalah taman dari taman-taman surga bagi orang yang beriman, atau dia adalah kubangan dari kubangan api neraka bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang munafikin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan orang-orang yang beriman, mereka akan ditemani oleh amal solehnya yang berwujud seperti layaknya manusia yang menampakkan wajah yang cerah. Dikatakan, man anta, siapa kamu? Sungguh wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Maka dia pun menjawab, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Engkau ketika di dunia adalah orang yang bersegera untuk beramal ketaatan dan paling lambat untuk beramal dengan amal keburukan. Sementara orang kafir dan orang munafik, dia juga akan ditemani oleh seorang yang buruk rupa, wajahnya menampakkan kejelekan,
Ia pun bertanya, "Man anta?" Siapa kamu ini? Maka dia pun menjawab, "Ana amaluka toleh." Saya adalah amal keburukan kamu. Kamu dahulu ketika di dunia adalah orang yang paling lambat beramal ketaatan, dan kamu adalah orang yang cepat untuk beramal keburukan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seperti itu, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka pun merasakan azab kubur. Mereka pun merasakan disiksaan dari siksaan-siksaan kubur. Maka dia pun berkata, "Ya Allah, jangan persegerakan hari kiamat." Karena dia sudah tahu bahwa tempat tinggalnya adalah api neraka, wal iyadu billah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara azab kubur yang akan didapati oleh seseorang, di antaranya adalah orang-orang yang makan harta riba. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwa nanti ketika di alam barzakh, para rentenir, para pemakan harta riba, mereka akan berenang di sungai darah. Disebutkan bahwa Nabi SAW ketika itu bermimpi, dan mimpinya Nabi adalah wahyu dan kebenaran. Nabi bermimpi, Nabi diperlihatkan ada sungai darah, di dalamnya ada orang-orang yang berenang, sementara di tepi sungai ada orang yang berdiri, bersamanya ada batu-batuan yang siap melempar orang-orang yang berada di sungai darah tersebut. Ketika mereka yang berada di sungai darah ini berenang untuk sampai bisa keluar dari sungai darah, maka orang yang berdiri di tepi sungai ini melempar batu-batuan tadi ke mulut mereka, sehingga ia terdorong lagi sampai ke tengah sungai darah tersebut. Dan seperti itu terus sampai hari kiamat. Disebutkan ini adalah siksaan kubur. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu siksaan kubur, alam kubur berbeda dengan alam dunia. Mungkin ketika kita lihat, ketika kita bongkar kuburannya tidak terjadi apa-apa. Tapi ingat, alam dunia berbeda dengan alam kubur. Di antara siksaannya seperti ini, wallahu a'lam bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya. Yang jelas Nabi SAW menyebutkan hal yang demikian. Juga Nabi menyebutkan di antara siksaan kubur sebelum dia nanti disiksa di alam akhirat, orang yang berdusta, yang kedustaannya sampai di pelosok-pelosok dunia, disebutkan bahwasanya nanti di alam kuburnya mulutnya akan ditusuk dengan besi sampai tembus ke kepalanya. Maka disebutkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dahulunya suka berbohong dan berdusta. Dia sebarkan kedustaannya hingga sampai ke pelosok-pelosok dunia. Nah, orang-orang yang berzina, laki-laki dan perempuan, jangan ditanya lagi. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail di sebuah tempat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati sebuah lubang yang di atasnya lebar dan di bawahnya kecil. Yang dari bawah lubang tersebut ada api yang menyala-nyala, dan di situ disebutkan ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Nah, ketika api tersebut menyala dari bawahnya, kemudian orang-orang laki-laki dan perempuan yang telanjang ini naik ke atas gara-gara nyala api yang membakar tadi. Ketika api ini padam turun ke bawah, maka dia pun turun ke bawah. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Nabi tanya, "Siapa mereka ini wahai Jibril?" Maka Jibril mengatakan, "Mereka inilah laki-laki dan perempuan pezina." Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka dahulu ketika di dunia adalah orang-orang yang suka makan harta haram. Maka disebutkan di antara siksaan kubur yang akan mereka dapatkan, perut mereka akan dipenuhi dengan ular-ular berbisa, akan dipenuhi dengan kalajengking yang akan menyuntik mereka, yang akan menyuntikkan bisanya, dan itu berada di dalam perut-perut mereka. Ditanya siapa mereka ini, maka dikatakan mereka inilah orang-orang yang suka makan harta-harta haram. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah kehidupan alam barzakh. Dan ingat jamaah sekalian,
kehidupan manusia belum sampai di sini. Masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus dia jalankan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan alam barzakh terus berlangsung sampai tegaknya hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang ditandai dengan berubahnya alam atas, alam langit dunia. Disebutkan di dalam hadits yang sahih dari sahabat Abdullah bin Salam, Rasulullah SAW ditanya, "Ma awwalu asyratis sa'ah?" Ya Rasulullah, apa tanda pertama dari tanda-tanda hari kiamat? Maka disebutkan bahwa tanda dari tanda-tanda hari kiamat yang pertama, awwalu asyratis sa'ah fanarun tahsyurun nasa minal masyriq ilal maghrib minal yaman ay min qa'ri ajan. Disebutkan bahwa tanda pertama dari tanda-tanda hari kiamat adalah api yang menggiring manusia dari timur hingga ke barat, tepatnya dari arah kota Yaman, yaitu dari pedalaman kota Aden. Maka ini adalah tanda pertama yang menunjukkan akan dekatnya kiamat itu tiba. Tidak lama kemudian, malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakalanya. Disebutkan malaikat Israfil semenjak Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepadanya untuk meniup sangkakala, maka malaikat Israfil bersiap siaga, matanya terus mengarah ke ars, matanya terus mengarah ke singgasana Allah, melihat-lihat kalau Allah memerintahkan dia untuk meniup sangkakala tadi. Ketika malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala, malaikat Israfil telah memasang trompet sangkakala di mulutnya, dalam keadaan matanya telah mengarah ke ars, dan itu terjadi sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya meniup sangkakala. Disebutkan di dalam hadis, ka'anna ainaihi qauqaban dzurriyatan, seakan-akan dua matanya malaikat Israfil seperti bintang yang bercahaya terang, yakni siap siaga untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk meniup sangkakala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, tiupan sangkakala ada 3. Yang pertama, nafkhatul faza, tiupan kaget. Ketika ditiup trompet tersebut, kaget semua manusia, tidak ada satupun yang tidak kaget. Anak-anak pun ikut kaget. Tiupan yang kedua namanya nafkhatus sa'iq, tiupan kematian. Ketika ditiup, maka matilah semua yang ada di permukaan bumi itu. Dan tiupan yang ketiga adalah nafkhatul ba'ats, tiupan kebangkitan. Ini diterangkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml, yauma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka kagetlah semua manusia yang di langit maupun yang di bumi. Kagetlah semua makhluk baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiupan nafkhatul faza. Ketika ditiup, kaget semua manusia. Maka datanglah tiupan yang kedua. Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala tersebut, maka matilah semua yang ada di langit, demikian pula semua yang ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tiupan yang kedua. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi tiupan yang lain. Itulah tiupan yang ketiga, tiupan kebangkitan. Faidahum qiyamun yanzurun, maka ketika itu pula mereka berdiri menunggu keputusan mereka masing-masing, bangkit dari alam kuburnya untuk siap-siap menerima apa yang Allah putuskan kepada mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil
adalah pertanda hancurnya dunia ini. Allah Subhanahu wa taala membinasakan dunia ini. Iya. Kalau mau ditanya bagaimana keadaan bumi, bagaimana keadaan langit, bagaimana bintang-bintang, bagaimana matahari dan bulan, bagaimana gunung-gunung, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membacanya di dalam Al-Qur'an. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan oleh Allah dengan goncangannya yang sangat hebat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi menumpahkan apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan bumi seperti itu. Lautan, Allah katakan wa idal biharu fujirat, dan apabila lautan-lautan itu meluap, yakni menutupi bumi, lebih hebat daripada tsunami. Semua bumi Allah Subhanahu wa taala ditutupi dengan lautan. Kemudian apa yang terjadi pada gunung? Allah menceritakan di dalam Quran, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung, maka katakanlah bahwa Robku akan menghancurkannya dengan sebenar-benarnya. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam ayat yang lain, wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat gunung-gunung ketika itu, kamu sangka dia kokoh, padahal pada hari kiamat dia akan terbang seperti terbangnya awan. Naam, langit-langit dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sementara bumi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi kosong. Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga di dalam Quran, "Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat." Apabila langit telah terbelah, apabila bintang-bintang telah berserakan, wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang telah berjatuhan. Demikian keadaan pada hari kiamat. Makhluk yang besar itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, apalagi manusia. Naam, was-samaa'u matwiyatun biyaminih, langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Hari yang sangat mengerikan jamaah sekalian. Makanya Allah mengingatkan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un azim, sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha, hari yang kalian melihatnya pada hari itu. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, maka wanita yang menyusui anak yang dia susui akan lalai dia dari anak yang dia susui. Wa tadau kullu dati hamlin hamlaha, sementara wanita yang hamil, mereka akan menggugurkan kehamilannya, akan menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara, engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal tidaklah mereka mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Jangankan orang tua, Pak, jangankan orang tua, anak-anak saja yang tidak tahu menahu, tapi pada hari itu kata Allah, yauma yaj'alul wildana shiba, hari yang pada hari itu, hari kiamat, menjadikan anak-anak kecil beruban karena saking takutnya mereka. Nah, itu anak kecil, bagaimana lagi dengan manusia? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa dahsyatnya itu hari kiamat. Dan kita pun ingat, hari kiamat terjadi pada hari Jumat. La taqumu sa'ah illa fi yaumil Jum'ah, tidak akan tegak yang namanya kiamat, kata Nabi, kecuali terjadi pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ketika manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah dari dalam kuburnya, manusia pun dikumpulkan di sebuah padang mahsyar. Yuhsyaruna uhufatan uratan gurlan buhma, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian alias telanjang, belum dikhitan, mereka tidak membawa apa-apa sedikit pun juga. Orang yang paling kaya di dunia ini
maka dia tidak akan membawa kekayaannya sepeser pun. Orang yang punya pangkat dan jabatan tidak akan berguna sedikit pun pangkat dan jabatannya. Semua manusia sama di hadapan Allah, mau miskin mau kaya, orang yang tinggi jabatannya, orang yang paling rendah, semuanya sama di hadapan Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang sangat mengerikan itu. Manusia dikumpulkan di suatu bumi yang telah diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari yang tatkala itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia. Allah Subhanahu wa taala ganti bumi ini dengan bumi yang lain. Demikian pula langit-langit diganti oleh Allah. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Dan manusia semuanya akan menghadap kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika manusia dikumpulkan dalam keadaan seperti itu, tidak beralas kaki, tidak berpakaian telanjang, bahkan belum dikhitan, Allah kembalikan persis seperti ketika ia keluar dari rahim ibunya, tidak membawa apa-apa, tidak berpakaian. Allah kembalikan keadaannya seperti itu. Jamaah sekalian melihat dan mengabarkan kejadian ini, Aisyah mendengar kejadian seperti itu. Aisyah istri tercinta Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijali wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd." Kalau begitu ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan akan saling melihat satu sama lain. Kata Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, al-amru asyad min ayyuhimmahum dalik." Wahai Aisyah, tidak ada waktu lagi untuk memikirkan yang seperti itu. Manusia memang keadaannya seperti itu, tapi mereka tidak ada waktu untuk memikirkan dia melihat kawannya telanjang atau saling baku ejek. Tidak ada lagi waktu seperti itu. Mereka diliputi dengan ketakutan, kecemasan. Bagaimana nasib mereka? Yang ada cuma dua, imma surga atau imma neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan manusia yang pertama yang akan diberikan baju pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena disebutkan ketika Nabi Ibrahim disiksa oleh kaumnya, dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim dilecuti semua pakaiannya, kemudian dilemparkan ke dalam api. Maka sebagai balasannya, Nabi Ibrahim adalah nabi yang pertama, makhluk pertama Allah yang diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang sangat mengerikan. Hari yang seorang tidak peduli dengan keluarganya. Hari yang tatkala itu seorang tidak peduli dengan istri dan anaknya. Mungkin di dunia kita boleh mengatakan, nanti pada hari kiamat saya akan lindungi anak saya akan jaga istri saya. Tapi pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, semua ucapan seperti itu cuman omong kosong belaka. Allah mengatakan dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari tatkala manusia akan lari dari saudaranya, tidak mau berjumpa dengan saudaranya. Bahkan dari ibu kandungnya sendiri, dari ayah kandungnya sendiri, bahkan dari istri dan anak kandungnya sendiri, tidak mau dia berjumpa dengannya. Dia khawatir jangan sampai anaknya mengambil amal kebaikannya. Dia khawatir jangan sampai istrinya mengambil amal kebaikannya. Setiap manusia ketika itu hanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Ini hari yang sangat mengerikan para jamaah sekalian. Kita bisa membayangkan ketika ada musibah datang kepada kita secara tiba-tiba, manusia itu akan lupa dengan kehidupannya, dengan apa yang ada di sekitarnya. Nah, itu baru yang ada di dunia. Bagaimana lagi yang ada di akhirat? Azab Allah Subhanahu wa taala menanti manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ketika itu dikumpulkan dalam keadaan seperti itu, dalam situasi yang sangat mencekam. Dan lebih mengerikan lagi, matahari di padang mahsyar akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuman sejarak 1 mil. Matahari yang sekarang jutaan mil dari kita, di padang mahsyar nanti cuman didekatkan oleh Allah sejarak 1 mil.
Kehidupannya sudah berbeda jamaah. Kehidupannya sudah berbeda, alamnya sudah berbeda. Ini alam akhirat. Di padang mahsyar Allah berikan mereka kekuatan, mampu menahan hal tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri, manusia semuanya berkeringat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada yang keringatnya sampai menutupi mata kakinya, ada yang sampai tertutup lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar itu. Namun berbahagialah 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, imamun adil, seorang imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun da'athum ra'atun datu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang dipanggil oleh wanita yang cantik lagi memiliki kedudukan, dipanggil untuk melakukan maksiat, namun dia berkata, aku takut kepada Allah. Yang keempat, warajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, saking ikhlasnya dia dalam bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang keenam, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid-masjid Allah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, dan seseorang yang berzikir, ingat kepada Allah, naam, karena khusyuknya dia dalam mengingat Allah, maka berlinanglah air matanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang diberikan teduhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat nanti manusia akan datang kepada para nabi dan para rasul untuk menerima, untuk meminta kepada mereka agar hisab dipersegera oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka datang kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Adam ditanya oleh manusia yang dari awal sampai akhirnya bertanya kepada Nabi Adam, ya abal bashar, wahai bapaknya manusia, engkau adalah bapaknya manusia, berilah kepada kami syafaat, persegerakanlah hisab, mintalah kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan hisab manusia. Tapi Nabi Adam, Nabi Allah yang mulia ini beruzur, tidak mampu untuk melakukannya. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, aku sendiri butuh dengan yang namanya syafaat, aku sendiri butuh dengan yang namanya syafaat. Kemudian manusia datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga beruzur seperti itu, tidak mampu. Nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Terus datang kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya tidak ada yang sanggup untuk memintakannya. Semuanya takut kepada Allah. Pada hari itu kata para nabi dan para rasul, Allah pada hari ini murka dengan suatu kemurkaan yang dia tidak pernah murka setelah itu dan tidak akan pernah murka sebelum itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Isa mengatakan, datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang terakhir, dialah nabi yang terakhir yang mungkin kalian bisa memintakan syafaat kepadanya. Maka datanglah manusia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad mengatakan, ana laha, saya yang akan minta, saya yang akan mintakan itu untuk kalian. Maka Nabi pun datang bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi SAW sujud di hadapan Allah dengan waktu yang sangat lama,
disebutkan Nabi SAW memuji Allah dengan pujian-pujian yang pada hari ini kata Nabi, aku belum bisa menguasainya, aku belum menghafalkannya. Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad, ya Muhammad, irfa ra'sak wa qul yusma wasal tu'ta washfa tushaffa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kamu akan didengar, berikanlah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pun dipersegera hisab mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu masih ada yang namanya hasyrun tsani. Ya, masih ada yang namanya pengumpulan yang kedua. Manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dipisah manusia. Ada yang beriman, mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kafir dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari tatkala kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ar-Rahman, mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan kafilah yang terhormat. Bagaikan kafilah yang terhormat. Kemudian Allah menyatakan, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, dan digiringlah orang-orang yang bertakwa ke dalam surga berombongan hingga tatkala hatta idza ja'uha, ketika mereka datang ke dalam surga dan dibukakan pintu-pintu surga, wa qala lahum khazanatuha, berkatalah penjaga pintu surga, salamun alaikum tibatum fadakhuluha khalidin, keselamatan atas kalian, berbahagialah kalian, masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan kekal abadi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun manusia-manusia yang kafir, Allah mengatakan, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka pada hari kiamat, ala wujuhihim, mereka akan berjalan di atas wajah-wajah mereka yang ketika di dunia mereka mampu berjalan di atas kaki mereka. Di akhirat Allah balik keadaan mereka, mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Tidak cukup sampai di situ, umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira dzalika jazaohum biannahum kafaru biayatillah. Mereka dikumpulkan dalam keadaan bisu, buta dan tuli. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali padam neraka jahanam itu, maka disebutkan akan menyala kembali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada hari tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia pada hari kiamat, orang-orang kafir ketika itu dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan mereka bisu tuli, mereka tidak mendengar lagi. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Ketika neraka itu dipadamkan, maka dinyalakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan itulah balasan bagi orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Pada hari tatkala kami giring orang-orang yang berbuat jahat ke dalam neraka jahanam wirda, dalam keadaan mereka kehausan, mereka tidak bisa diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semua manusia ketika itu disidang oleh Allah. Semua manusia ketika itu disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, hewan saja, hewan yang tidak berakal, ketika terjadi kezaliman antara mereka, maka akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an,
Bahkan disebutkan di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengqisas mereka. La ta'uddunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Akan dikembalikan hak-hak pada hari kiamat sampai seekor kambing yang telah mematahkan tanduk kawannya, tanduk kambing yang lainnya akan menuntut kepada kambing yang mematahkan tersebut. Nah, ini hewan jamaah sekalian, kira-kira bagaimana lagi dengan manusia? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia semuanya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berjumpa dengan mereka. Dan orang-orang yang beriman tentunya mereka sangat bergembira dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala benci untuk berjumpa dengannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga bagaimana ketika manusia ketika itu datang, Allah Subhanahu wa taala datang di hadapan mereka untuk memutuskan keputusan mereka masing-masing. Kalla idza duqqatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Sekali-kali tidak. Apabila bumi itu digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangannya yang sangat dahsyat, dan ketika itu datanglah Rabb kamu dan malaikat dalam keadaan bersaf-saf, dan didatangkanlah pada hari itu, pada hari kiamat, neraka jahanam. Yauma idzi yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan ketika itulah manusia baru dia sadar, baru dia mau ingat. Namun apalagi gunanya ingat ketika itu, pada saat hukuman Allah Subhanahu wa taala sudah berada di hadapan mata. Disebutkan di dalam hadis, yu'tabi jahannam lahu sab'una alfa zimam. Akan didatangkan neraka jahanam, yang neraka jahanam tersebut mempunyai 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang akan diambil oleh 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian neraka ini diperhadapkan kepada manusia. Kemudian dikatakan kepada manusia, mereka yang dari kalangan Yahud akan dikatakan, ma kuntum ta'budun, apa yang dahulu kalian sembah. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kami dahulu menyembah Uzair, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepada Yahud, kalian telah berdusta, Allah tidak punya istri dan tidak punya anak. Apa yang kalian inginkan? Maka disebutkan, orang Yahudi mengatakan, kami ingin agar diberikan minum. Maka dikatakan, minumlah kalian. Fayatasaqatuna fi jahannam. Maka ketika itu pula mereka berjatuhan di dalam neraka jahannam. Demikian pula orang-orang Nasara seperti itu. Dan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka berdiam di tempatnya. Kemudian dikatakan kepadanya, apa yang menghalangi kalian untuk pergi, sedangkan manusia telah pergi. Maka orang-orang yang beriman ketika itu berkata, kami menunggu sesembahan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha hak. Maka apa jamaah yang terjadi? Fayatihimul jabbar. Allah Subhanahu wa taala pun datang kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, ana rabbukum, saya adalah Tuhan kalian, saya adalah Rabb kalian. Maka dikatakan kepadanya seperti itu. Maka disingkaplah betisnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sujudlah orang-orang yang beriman kepada Allah, kecuali orang-orang yang semasa hidupnya di dunia dia beribadah kepada Allah, rukuk dan sujud, akan tetapi dia tidak inginkan wajah Allah. Dia hanya ingin dilihat oleh orang-orang. Di orang-orang yang ria, mereka terhalangi, tidak mampu untuk membungkukkan badannya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menggelar persidangannya. Allah Subhanahu wa taala akan menyidang seluruh manusia, dan yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan
Putuskan di antara manusia adalah apa yang terkait dengan darah-darah mereka. Allah Subhanahu wa taala akan putuskan. Dan manusia yang paling bangkrut ketika itu, kata Nabi, Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, al-muflis fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang bangkrut itu yang tidak punya lagi harta dan tidak punya lagi uang, tidak punya apa-apa. Kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut. Al-muflis min ummati, akan tetapi yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akhadha mala hada wa safaka dama hada. Akan tetapi dia datang dalam keadaan berbuat kezaliman, menumpahkan darah si anu, memukul si anu, berbuat kejelekan kepada si anu. Akhirnya orang yang dia zalimi menuntut dia. Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusannya. Amal kebaikan yang dia usahakan di dunia harus diambil oleh orang-orang yang dia zalimi. Semakin banyak orang yang menzalimi orang yang dia zalimi, semakin banyak yang menuntut. Ketika amal kebaikannya sudah tidak ada, maka kejelekan dari orang yang dia zalimi harus dilimpahkan kepada dirinya. Maka ketika itu pun dia dilemparkan ke dalam neraka, wal iyadu billah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tibalah Allah Subhanahu wa taala mengaudit amal-amal manusia, menghitung amal-amal manusia, dan ini adalah suatu kepastian yang Allah Subhanahu wa taala akan adakan kepada seluruh manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhitungan Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ada hisaban yasira, ada hisab yang ringan, dan ada yang disebut dengan al-munaqasyah. Adapun hisaban yasira, hisab yang ringan, yaitu Allah memanggil hambanya. Allah Subhanahu wa taala antara dia dengan hambanya tersebut, kemudian Allah ingatkan kepada dia dosa-dosa yang dia telah lakukan. Dia pun membenarkan bahwa memang dia telah melakukan dosa-dosa tersebut. Kemudian ketika dia sudah menyangka bahwa dia akan binasa, Allah berfirman kepadanya, "Qad satartuha fid dunya." Sungguh wahai hambaku, aku telah menutupi hal tersebut di dunia, dan aku telah ampuni dosa-dosamu. Maka jamaah sekalian, kita memohon kepada Allah, semoga Allah menghisap kita dengan hisap yang ringan. Adapun hisabun munaqasyah, hisab yang dengannya Allah mendebat hamba tersebut. Allah bertanya kepadanya, bukankah kamu telah melakukan ini? Kenapa kamu melakukan yang seperti ini? Nabi bersabda, man nuqisha fil hisab udzib. Barang siapa yang diniqash, barang siapa yang didebat di dalam hisabnya, maka pasti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperlakukan, dia akan dibuat malu di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan semua manusia menyaksikannya, semua manusia melihat bahwa ini si fulan memang betul-betul dia telah melakukan dosa dan maksiat, maka ia pun malu dengan semalu-malunya ketika itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari hisab Allah Subhanahu wa taala akan ada mizan, timbangan amalan. Yang ditimbang oleh Allah ada tiga. Yang pertama catatan amalan seseorang, yang kedua amalan seseorang itu, dan yang ketiga adalah orang yang beramal itu sendiri. Ini disebutkan di dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi menyebutkan, subhanallah walhamdulillah tamlaul mizan. Amalan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi amalan, memenuhi timbangan Allah. Ini menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan seseorang. Amalan seseorang. Demikian pula jamaah sekalian, Nabi SAW menyebutkan, ma athqalu fil mizanin, ma min syai'in athqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun dari amalan yang lebih berat di dalam timbangan melebihi amalan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan. Namun yang terkadang yang ditimbang adalah catatan amalan. Itulah dalam hadis bitaqah, hadis kartu kecil, ketika disebutkan ada manusia yang punya dosa 99 lembar gulungan catatan, satu gulungan dosa maddal basar, sejauh mata memandang, dan dia punya 99 yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala panggil dia,
dan dia mengakui itulah dosanya. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya yang cuma di dalam kartu bitoko, kartu kecil yang tertulis di situ la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena dia orang yang bertauhid, ternyata lebih berat catatan amalan ini daripada 99 lembar gulungan catatan tadi. Ini menunjukkan bahwa yang terkadang ditimbang oleh Allah adalah catatan amalan, dan yang terkadang ditimbang oleh Allah adalah orang yang beramal itu sendiri. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, didatangkan kepada Nabi, didatangkan pada hari kiamat, kata Nabi SAW, seorang yang sangat besar, orang yang gemuk, namun kata Nabi SAW, beratnya di dalam timbangan tidak lebih seperti sayap nyamuk, tidak lebih seperti sayap nyamuk, kata Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan kepada kita juga terkadang yang ditimbang oleh Allah adalah orang yang beramal itu sendiri. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada satupun jiwa yang terzolimi pada hari itu, walaupun dia punya amalan sebesar biji dzarrah, maka kami akan datangkan amalan tersebut, maka cukuplah kami sebagai yang paling baik di dalam memberikan hisab kepada manusia. Jamaah sekalian, manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa terkecuali. La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergerak dan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya di mana dia usangkan. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya. Tentang harta ada 2 pertanyaan. Min aina iktasabah, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan yang terakhir, yang kelima, wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkan. Semua dari kita pemimpin jamaah, dan semua dari kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah mizan, fase kehidupan, tahapan kehidupan manusia tidak berhenti sampai di situ. Manusia kembali dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, maka terpisahlah pada hari itu orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang berbuat kejahatan. Usyurul ladina zalamu wa azwajuhum, kata Allah, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta pasangan-pasangannya. Maka ketika itu orang Yahud dikumpulkan bersama Yahud, orang Nasara dikumpulkan bersama orang-orang Nasara, orang munafikin dikumpulkan beserta orang-orang munafikin, orang yang beriman dikumpulkan beserta orang-orang yang beriman. Bahkan di antara mereka ada para pencuri dikumpulkan bersama para pencuri, para pezina dikumpulkan bersama para pezina, para pemakan riba dikumpulkan bersama para pemakan riba, para ahlul bid'ah akan dikumpulkan bersama ahlul bid'ah, masing-masing sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ketika itulah terjadi yang namanya al-zulmah. Terjadi yang namanya al-zulmah. Zulmah artinya kegelapan. Allah Subhanahu wa taala bikin keadaan ketika itu gelap. Manusia tidak bisa melihat apa-apa. Manusia tidak bisa melihat apa-apa karena tidak ada cahaya sedikit pun juga. Jamaah, ketika jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Allah menampakkan cahayanya, memberikan cahayanya hanya kepada 2 orang saja. Orang kafir Allah tidak beri. Adapun yang diberi oleh Allah hanya orang-orang muslim dengan orang-orang munafik. Orang munafik juga masih diberi oleh Allah cahaya ketika itu. Nah, maka disebutkan para jamaah sekalian, ketika manusia, orang mukmin dengan orang munafik diberikan cahaya oleh Allah, kembali Allah pisah lagi. Orang kafir sudah dimasukkan ke dalam neraka. Orang munafik dengan orang yang beriman, mereka belum diputuskan urusannya antara surga atau neraka. Allah pisah barisan mereka. Ada orang munafik, ada orang-orang mukmin. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah memberikan cahaya kepada orang mukmin dan kepada orang munafik.
Tapi cahaya yang Allah berikan kepada orang munafik cuman sebentar. Langsung dicabut oleh Allah cahaya tersebut. Tersisalah cahaya yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang munafik ketika diambil cahaya mereka dan dia lihat orang beriman masih ada cahaya mereka, maka dia pun berkata, "Unzuruna naktabis min nurikum alam nakum ma'akum." Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapannya orang-orang munafikun kepada orang yang beriman, "Tunggulah kami orang yang beriman. Kami ingin mengambil cahaya kamu. Bukankah kami dulu bersama kalian?" Maka orang yang beriman langsung mengatakan kepada orang munafik, "Bala, memang kalian dulu bersama kami, tapi kalian telah memfitnah diri-diri kalian. Kalian menginginkan agar Islam itu jatuh. Kalian ingin, kalian tertipu dengan suatu penipuan. Kalian ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalian menipu diri-diri kalian sendiri." Maka ketika itu orang munafik tidak mendapatkan cahaya sedikit pun juga. Tersisalah cahaya orang-orang yang beriman. Barulah di sana Allah Subhanahu wa taala menampakkan sirat. Di situ jenjang setelahnya. Ya, setelah zulmah, kegelapan yang ada, yang diberikan cahaya hanya orang yang beriman. Orang yang munafik sudah tidak mendapatkan cahaya, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tersisa orang yang beriman. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan as-sirat. Makanya para ulama menyebutkan bahwa as-sirat hanyalah akan dilewati oleh orang-orang yang beriman. Tapi masih bercampur antara mukmin yang taat dengan mukmin yang tidak taat. Maka manusia masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia masih harus melewati rintangan yang satu ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, cahaya yang digunakan oleh orang-orang yang beriman disebutkan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada yang diberikan cahaya tingginya seperti gunung. Ada yang diberikan cahaya tingginya seperti pohon korma. Ada yang diberikan cahaya hanya sekedar seperti kuku yang ada di ibu jarinya. Nah, dia pun melewati sirat dengan cahaya tadi. Karena tidak ada lampu, tidak ada cahaya dan penerang, dia hanya membawa cahaya masing-masing. Orang yang cahayanya cuman berada di ujung kukunya, dia pun berjalan menuju as-sirat. As-sirat yang digambarkan oleh Nabi SAW, dia lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari pedang. Padanya ada duri-duri yang menyambar-nyambar, di bawahnya neraka jahanam. Siapa yang berpikir bisa lewat dari as-sirat ini? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat mereka yang beriman, yang taat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala membuat mereka berhasil melewati as-sirat. Disebutkan oleh Nabi SAW, di antara manusia ada yang melewati as-sirat seperti kuda yang berlari dengan sangat kencang. Ada yang melewatinya seperti orang yang berlari dengan sangat kencang. Ada yang berlari berjalan perlahan, ada yang berjalan dengan sambil merangkak, dan ada juga yang melewati as-sirat dalam keadaan penuh luka di badannya karena sabetan pedang-pedang yang terus menyambar pada dirinya. Namun pada akhirnya dia selamat sampai ke sirat, sampai ke ujung sirat. Dan di ujung sirat ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa setiap kali seorang dari umatnya melewati as-sirat. Nabi berkata, "Allahumma sallim sallim." Ya Allah, selamatkan umatku ini. Ya Allah, selamatkan umatku ini. Mereka yang beriman, yang taat kepada Allah, mereka yang diselamatkan oleh Allah. Mereka yang bertakwa kepada Allah, mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa im minkum illa wariduha kanat ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharud dhalimina fiha jithiya. Tak seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya, yaitu as-sirat, titian jembatan di bawah neraka, di atas neraka jahanam. Yang demikian itu, kata Allah, adalah suatu ketetapan yang pasti dari Rabb kamu. Kemudian kami akan selamatkan dari orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan
Orang-orang yang zalim terjatuh di dalamnya, tidak bisa melewati as-sirat, jatuh ke dalam neraka jahanam, wal iyadzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan orang yang beriman ketika melewati as-sirat, ada yang selamat, ada yang terjatuh. Yang selamat pun beraneka ragam. Ada yang sambil merangkak, ada yang selamat dalam keadaan badannya penuh dengan tebasan pedang dikarenakan sabetan-sabetan tadi, tapi subhanallah, Allah selamatkan dia. Nah, yang menyelamatkan dia pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja dengan sebab amalan yang dia lakukan. Manusia melewatinya sesuai dengan amal yang dia lakukan di dunia ini. Nah, apa yang kita persiapkan dari amal perbuatan, amal soleh yang kita lakukan, dalam keadaan kita tidak tahu jamaah, kita termasuk dari golongan yang mana. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apakah setelah melewati sirat langsung masuk surga? Ternyata belum jamaah. Dia akan melewati yang namanya Al-Qantarah. Inilah yang paling terakhir. Setelah sirat ada namanya Al-Qantarah. Al-Qantarah disebutkan oleh para ulama, dia semacam sirat juga, yaitu jembatan, tapi bukan jembatan yang dipasang di bawah neraka jahanam, di atas neraka jahanam. Karena yang di atas neraka jahanam sudah lewat. Tapi yang Al-Qantarah ini, ya, jembatan yang Allah subhanahu wa ta'ala pasang di bawah pelaparan surga, di bawah pelaparan surga. Nah, pada saat ini manusia masih dikisos oleh Allah. Mereka yang beriman, subhanallah jamaah sekalian, artinya ini betul-betul manusia ketika itu diseleksi oleh Allah. Seakan-akan mereka manusia ketika melewati sirat, sebelum melewati sirat sudah khusus itu orang-orang yang beriman. Yang melewati sirat cuman orang yang beriman. Ternyata setelah sirat masih ada yang berjatuhan dari mereka yang beriman. Setelah sirat masih ada qantarah. Masih ada qantarah. Disitulah manusia, kata Nabi, akan ditegakkan kisos kepada mereka. Ya, akan ditegakkan kisos kepada mereka. Artinya ketika masih ada, ya, rasa dendam, rasa benci yang dia tanam kepada saudaranya mesti diselesaikan pada hari itu. Kenapa? Surga tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang pendendam. Surga tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang menendam, menyimpan benci di dalam hatinya. Tidak akan bisa. Maka mesti diselesaikan di qantarah tadi. Ya. Maka disebutkan diselesaikan urusan-urusan manusia ketika itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Selesai urusan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala pun kemudian cabut rasa dendam, rasa benci, rasa hasad, penyakit hati, semuanya Allah cabut dalam hati orang-orang yang beriman. Inilah makna dari firman Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut ke dalam hati dan dada-dada orang yang beriman rasa dendam, rasa benci, rasa hasad kepada saudara-saudaranya sudah tidak ada lagi. Mereka duduk dalam keadaan senang, berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Barulah mereka bisa masuk ke dalam surga dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perjalanan hamba jamaah. Inilah perjalanan hamba dari mulai kematiannya sampai menuju surga atau neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah sekalian, ternyata setelah di Al-Qantarah tadi, memang betul mereka nanti sebahagiannya ada yang dimasukkan ke dalam surga. Tapi ternyata masih ada yang namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ini yaitu mereka yang berada di antara surga dan neraka. Masih belum bisa ini. Mereka disebut Ashabul A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang keadaan mereka di dalam surat Al-A'raf. Bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatama'un. Kata Allah, dan di antara mereka, yaitu di antara penghuni surga dan penghuni neraka, masih ada hijab, pembatas, tabir yang membatasi. Wa 'alal a'raf, dan yang berada di atas al-a'raf. A'raf itu artinya tempat-tempat yang tinggi. Rijalun, mereka ini orang-orang yang ya'rifuna kullan bisimahum, yang mereka saling mengenal dengan tanda-tanda mereka. Wa nadau ashabal jannah, maka mereka diperlihatkan penghuni surga. Maka mereka menyeru, wahai penghuni surga,
wahai penduduk surga. Ashabul A'raf ini menyuruh seperti itu. Dia katakan, ansalamun alaikum, semoga keselamatan terus menghampiri kalian. Lam yadkhuluha wa hum yata'amun. Sementara Ashabul A'raf, mereka masih belum bisa masuk surga. Mereka tertahan di situ. Belum ada keputusan mereka, masih harus menunggu lagi. Wa hum yata'amun. Sementara mereka sudah sangat berkeinginan untuk masuk ke dalam surga. Nah, jamaah sekalian, tapi bersamaan dengan itu mereka juga diperlihatkan kepada penduduk neraka. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Kata Allah, dan ketika Ashabul A'raf ini, ya, orang-orang yang tadi di antara surga dan neraka belum diputuskan keputusan mereka, ya, mereka berada, dipalingkan pandangan-pandangan mereka ke arah tempat penghuni dan penduduk neraka. Maka Ashabul A'raf mengatakan, qalu rabbana, wahai Rabb kami, la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin, janganlah kau jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Maka mereka masih tertahan sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah setelahnya mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam api neraka, azab api neraka sungguh sangat mengerikan sekali jamaah. Sebagaimana surga, di dalamnya terdapat kenikmatan yang tiada tara, nikmat yang luar biasa, cukuplah sebagai peringatan bagi kita bahwa sesungguhnya nikmat, orang yang paling nikmat yang berada di dalam surga, merekalah orang yang terakhir keluar dari api neraka. Disebutkan oleh Nabi SAW, orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, walaupun sebesar biji sawi, maka Allah keluarkan dia dari dalam surga, dari dalam neraka. Kemudian dia pun masuk ke dalam surga. Sebelumnya ia pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Di sanalah dicuci badannya, yang ketika itu badannya sudah habis terbakar. Ini orang yang paling terakhir masuk surga, Pak. Orang yang paling terakhir masuk surga. Sebelum masuk surga, dia diperintahkan masuk ke sungai Hayah, sungai kehidupan. Ketika dia berendam di sungai tersebut, maka kembalilah jasadnya kembali utuh seperti sedia kala. Lalu Allah masukkan ia ke dalam surga. Di dalam surga Allah perintahkan kepada dia, berkhayal, apa yang kamu inginkan akan kamu dapatkan. Maka manusia ini pun berkhayal. Dia berkhayal apa yang dia khayalkan, terus seperti itu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, apakah kamu suka manakala kamu mendapat seperti raja yang ada di dunia? Maka hamba ini mengatakan, aku ridho ya Rabb, aku ridho dengan hal yang seperti itu. Maka Allah mengatakan, bagimu seperti itu, sampai 10 kali lipat lagi. Nah, ini orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga. Bersamaan dengan itu dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang lebih nikmat daripada kenikmatan yang dia rasakan, padahal yang paling rendah. Sementara jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, azab api neraka jangan ditanya lagi. Ya, cukuplah bagi kita juga sebagai peringatan bahwasanya siksaan yang paling ringan di dalam api neraka, itulah siksaan yang dirasakan oleh Abu Thalib, pamannya Nabi SAW. Nabi memberikan syafaat kepadanya, syafaat yang memang khusus kepada Abu Thalib. Tidak bisa dikeluarkan dari api neraka, tetap disiksa di dalam azab api neraka, namun dengan siksaan yang paling ringan. Tapi siksaan yang dirasakan oleh Abu Thalib ketika itu, dia menyangka bahwa tidak ada siksaan yang lebih pedih dari siksaan yang dia rasakan. Abu Thalib menyangka bahwasanya inilah siksaan yang paling pedih di dalam api neraka, padahal itu siksaan yang paling ringan. Apa siksaan yang Allah berikan kepada Abu Thalib? Yaitu terompah sandal yang dipanaskan. Ketika kaki masuk ke dalamnya, kepala langsung mendidih. Kepala, Pak, langsung mendidih. Ngerinya itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepanas apapun api yang ada di dunia ini, ketika masuk belum bisa sampai ke membuat kepala ini mendidih. Sementara api neraka, yang kata Nabi SAW, api yang ada di dunia ini
cuman 1/70 daripada api yang ada di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Makanya tidak heran kalau Nabi mengatakan ketika kaki masuk ke dalam terompah tadi, kepala otak ini mendidih karena panasnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu siksaan yang paling ringan. Nah, bagaimana lagi dengan siksaan yang paling berat? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab api nerakanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari azab api neraka. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di hari kemudian. Semoga Allah menggolongkan kita ke ashabul yamin, orang-orang yang berada di golongan yang kanan, yang mendapatkan kebahagiaan, yang mendapatkan keberuntungan pada hari kiamat kelak. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu-ilmu kita dan termasuk dari orang-orang yang memang bersiap untuk mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi mereka yang berilmu dan beramal soleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Seperti yang tadi disebutkan, sebelum kami tutup, mungkin sampai jam 2:30, bagi jamaah yang mungkin ada bertanya terkait dengan materi yang tadi kami sampaikan, falyatafaddal masykura.